Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH, dan Wakil Bupati Tanggamus, Bapak Agus Suranto. Yang kami hormati Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Bapak Alkat Alamsyah SEMM, PLT Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanggamus, serta rekan-rekan penyuluh pertanian yang kami banggakan. Lapangan Kabupaten Tanggamus, Rabu 14 Januari 2026 dimulai. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanggamus, Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini terjadi semata-mata karena kehendak Allah dan izin Allah SWT. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita hari ini akan terkabulkan hendaknya. Amin. Solidaritas dan pengabdian saudara-saudara selama bertugas di daerah ini. Kontribusi yang telah diberikan akan selalu menjadi bagian penting dalam kemajuan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanggamus. Kita ketahui bahwa penyuluh pertanian lapangan memiliki peran yang sangat penting, sangat strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Saudara-saudara sekalian adalah ujung tombak pemerintah di lapangan
dan teknologi, serta menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata para petani. Saya apresiasi tugas-tugas saudara selama di sini membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mendukung suasana pangan yang dicanangkan secara nasional oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pegawaian penugasan menjadi P3K, pengawas pegawai pusat pindah tugas, maka acara pelepasan ini bukanlah sebuah perpisahan dalam makna yang sesungguhnya, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas. Oleh karena itu, dimanapun nantinya saudara-saudara, agar pengalaman dan nilai-nilai positif yang diperoleh selama bertugas di kampus dapat terus dibawa dan dikembangkan sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, tadi ketika saya masuk, saya lihat pemandangan di sini sebelumnya. Sampai di dalam ruangan ini, saya lihat seragamnya juga sangat menakjubkan. Saya ini asli anak petani. Orang tua laki, orang tua perempuan dan keturunan saya adalah petani asli. Saya ingat betul, petani itu, peranan penyuluh petani itu sangat penting sekali bagi petani. Karena mengedukasi, merangsang keinginan mereka supaya mereka ingin tahu, bagaimana cara supaya mereka selalu ingin tahu tentang hasil pertanian. Dan Bapak dan Ibu sebagai penyuluh pertanian yang menguasai hal-hal secara teori. Nah, itu dan mempraktekkan kepada petani. Tidak ada misi lain penyuluh pertanian kecuali bagaimana mengangkat harkat derajat daripada para petani dengan memberikan penyuluhan, memberikan pelajaran, memberikan contoh supaya petani itu bisa produktif. Dan kita ke depan, saya ingin sampaikan di sini pada ini, karena ini kan hanya perubahan status ya, dari ini ke vertikal ya. Saya sampaikan selamat dulu ya, itu jadi pegawai pusat. Tapi tugasnya tetap di sini kan, jadi itu ya. Dia ada nampak tudana dan sebagainya ya. Mudah-mudahan. Sebagaimana program pertanian dari Pak Prabowo sebagai Presiden dan Menteri Pertanian juga sudah sejalan. Bahwa memang akan mengangkat suara pangan, akan mengembalikan kondisi Indonesia ini seperti zaman berapa tahun yang lalu kita suara pangan. Sampai tak kenal beras di tahu padang beras di Tenggarus, sampai nggak tahu kopi asal Tenggarus waktu itu Lampung Selatan, siapa yang nggak tahu, dikenal di mana-mana. Dan harus kita sadari bersama bahwa tani asli itu mereka pekerjaan, dan mereka berdasarkan pengalaman dari 10-100 tahun yang lalu. Bumi ini belum ada apa-apa, belum ada pencemaran, belum ada apa-apa, sehingga apapun yang ditanamkan jadi. Mereka kalau tidak ada penyuluhan yang menguasai ilmu untuk perubahan zaman seperti sekarang, mereka tetap seperti itu cara menanamnya, padahal tidak berhasil. Perhatikan 10 tahun terakhir kita sebagai petani kita kurang. Karena tanggung jawab pemerintah, tanggung itu pemerintah, kita bantu, bibit dibantu, tenaga ahli yang lulusan luar negeri, lulusan Gajah Mada diturunkan. Kurang puas, abdi masuk desa. Ingat ya? Apa yang rame? Di pasar listing, di pasar mana, semua rame. Karena secara teori, kita ini 80% dari pertanian. Tanpa ada transaksi hasil komoditi pertanian, tidak pernah akan ada peredaran uang dan peredaran perekonomian yang ada di ini. Tidak ada peredaran uang dan perekonomian di Kota Gabus, automatically semua usaha, semua itu banyak pengangguran, UMKM nggak jalan, segala macam nggak jalan, pasar sepi. Saya cerita sedikit. Saya belum cukup 1 bulan dilantik oleh Pak Prabowo, saya pulang ke kampung. Datang orang pasar Talapadan.
pedagang pasar. Kebetulan Pak Haji ini kan orang pribumi di sini. Kami ini di pasar, kami sepi gara-gara pasar itu dibangun. Gara-gara pasar itu dibangun gini di sepi. Saya mikir, terus sepi nggak ada orang, iya lah aku nggak ada orang beli. Ya kalau ada yang beli itu kan orang yang punya duit. Bukan soal pasar dibangun, iya. Bukan soal pasar dibangun. Zaman dulu nggak ada pasar juga di MPR itu jadi kan, laku ramai. Saya bilang ini ramainya ini kalau petani itu punya penghasilan, punya petani itu produktif, punya petani itu betul-betul jalan hasil pertaniannya. Sebenarnya sabar aja. Tapi tolong jangan kali-kali membangun pasar lah sini. Ini kondisi kita yang salah ini. Nanti kita akan perbaiki kesalahan ini semua, kita akan melakukan. Makanya sekarang saya punya program pertama, itu infrastruktur jalan, semua sarana-prasarana itu kita harus perbaiki. Yang kedua, kesehatan juga bagaimana mungkin petani akan produktif kalau nggak sehat. Bagaimana mungkin dia bisa menjual hasil pertaniannya ke pasar atau kemana kalau nggak ada jalannya jalan. Itu baru pendidikan. Sarana-prasarana fasilitas apa yang harus kita siapkan oleh pemerintah bagaimana supaya petani produktif. Dan kita arahkan petani ini. Karena saya mengarah kepada sesuai dengan program Menteri Pertanian dan Pak Prabowo itu hilirisasi untuk menambahkan nilai tambah daripada hasil pertanian kita. Kita nanti akan membuat kopi. Kopi itu nanti kalau kita akan buat seluruh di Kamboja di mana itu sudah dibuktikan mereka. Itu nanti kopi itu tidak perlu lagi petani itu menjemur api jadi lampu dilocok di belah-belah itu udah terjemur berapa hari itu. Ya kan risikonya banyak sekali itu 15 hari atau semua. Sudah itu baru dijual itu. Kecuali risiko pengurangan mutu dan lain sebagainya. Nah nanti begitu dari itu langsung masuk ke pabrik itu udah ikut dengan oper dan lain sebagainya modern keluar dari itu. Selama ini di Ulu Belu di mana semua di mana Bapak Budi tahu itu hasil kopi besar sekali. Apa yang didapat oleh kecuali perantara dari dua kopi sampai iya penampung kopi agen kopi itu yang dapat duit. Pemerintah dapat apa? Oh iya, masyarakat sekitarnya dapat apa dampaknya? Oleh karenanya mulai hari ini saya sudah tetapkan tidak ada lagi jual hasil pertanian itu yang bulat-bulat yang dari itu dibawa-bawa. Harus produksinya ada di sini, pabrikannya ada di sini. Kalau pabriknya ada di sini, pertama kita akan memberi orang-orang kita bisa bekerja. Yang kedua, harga stabil. Yang ketiga, dari hasil itu pemerintah daerah bisa menarik pajak, ya kan? Karena dia ada produksi, ada ininya, kayak izin segala macam, narik pajak untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat Tenggarus. Lalu yang kedua, corporate social responsibility. Itu undang-undang yang menentukan itu dari hasil produksi dari pabrik itu harus sekian persen, 20% dari keuntungan untuk membagi sosial kepada lingkungan. Karena itu CSR itu historisnya ada CSR itu karena memang waktu pertambangan zaman dulu sehingga ada CSR itu timbul inisiatif untuk membuat undang-undang CSR itu untuk kepentingan yang mendapat dampak negatif. Nah kalau zaman sekarang bukan dampak itu udah dampak ngiler itu tidak ada obatnya. Lihat yang lain dapat duit, yang lain itu juga ya dampak ngilernya itu ya harus ada kompensasinya. Itu kan paling tidak itu. Lalu yang ketiga yang paling penting lagi, petani tidak bisa dimainkan dengan harga. Woi harganya turun ganta gitu. Lihatin udah lamun sepuluh dunia. Pabrik udah penuh yang memenuhi gitu. Ini udah turun harganya sekarang di sini. Kalau kamu mau ayo, kalau nggak mau ya udah simpan aja dulu. Nah kalau pabriknya ada di situ kan nggak bisa.
Nah ini hanya satu contoh. Jadi nanti tolong dari penyuluh petani ini akan bisa mengarahkan kita hilirisasi dari semua produk hortikultura dari apa yang ada di pertanian di pedesaan juga. Kalau itu pabrikan, kelapa juga kita akan buat pabriknya di sini. Cengkeh kita akan buat ini. Tapi kalau cabai itu segala macam kita juga akan hilirisasi. Makanya penyuluh petani nanti kita perlu kumpul, nanti kita musyawarah seperti apa, di mana kita harus mendidik, di mana harus ahlinya yang kita datang. Kita buat diklat untuk pelatihan itu supaya penyuluh pertanian bisa menjuruskan kepada petani-petani. Ada Insya Allah ini harus kita laksanakan. Kalau kita laksanakan nggak ada perubahan di Tegamus. Seperti apa? Kasihan masyarakat kita. Umuran kita ini sekarang ini nggak ada yang harus kita pikirkan. Hanya dua misi Allah itu pada kita. Kita itu suruh kalau memang kita merasa hilang kemarin-kemarin, kita suruh taubat. Itu perkenalan kita. Insya Allah nanti suatu saat kita tetap ini kan, walaupun sudah dapat pertikan nggak berarti ditarik semua itu tugas Kalimantan kan, tetap di sini kan. Harus tetap Tegamus kan, iya. Nanti saya juga seperti saya kenal sama menterinya. Kita sama-sama, saya sama-sama orang sana itu di Jakarta. Saya lama di penyangga DKI. Ya di Tangerang Selatan di Banten. Jadi kalau kalangan-kalangan itu ya sedikit banyak ya kenal lah situ. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di bawah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk kita semua. Bersama tentang Gamus. Akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam setiap langkah pengabdian saudara-saudara. Saya tutup dengan pantun. Tanam padi harus dipupuk. Pupuk ditebar di waktu subuh. Petani kita akan terpuruk bila tanpa didukung para penyuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Soleh Asnawi, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Bapak Alkat Alamsyah. Kemudian yang kami hormati Bapak Inspektur Daerah, Pak Staf. Kemudian Bapak PLT Kepala Badan Pas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Mungkin yang pertama kalinya ya pada saat itu ya, kita waktu itu ada 11 orang. Sekarang tinggal beberapa orang? 12 orang. Nah, alhamdulillah syukur di tahun 2015 tidak salah ya, 2017 ya, para penyuluh yang saat itu usianya itu di bawah 35. Tentunya program Tanggamus tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi tidak akan pernah kita lupakan. Apalagi dinas kita yang saat itu dinas pertanian itu tidak salah. Kita lupakan bapak kita. Nanti beliau mengatakan anggap DKPT ini bapak, gitu ya. Ya bapak kita dinas DKPT ya Kabupaten. Intinya terhadap berbagai hal ya, tentunya fasilitas yang diberikan kepada kita, baik itu bimbingan teknis, pelatihan. Kemudian juga tidak lupa permohonan maaf yang setulus-tulusnya bila selama ini ya kurang lebih berapa kali dari 2007
juga ingin sekali berbuat sesuatu yang berkontribusi untuk kabupaten yang kita cintai ini, terkait dengan bagaimana kita mengupdate teknologi dan lain sebagainya yang terkadang kita para penyuluh juga bisa jadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibur. Suara kencang. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Asisten 2 yang kami hormati, Bapak Inspektur, Pak Kadis Kominfo, juga tadi ada dari BKPSDM juga yang kami hormati, dan rekan-rekan penyuluh semua, Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga kami hormati. Bahwa kita dalam keadaan sehat sampai hari ini, mudah-mudahan ke depan lebih sehat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selama bertugas di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, saudara rekan-rekan PPL yang akan melanjutkan pengabdian kepada jenjang yang tugas yang baru, atas nama pribadi dan seluruh jajaran Dinas DKPTBH, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerja keras dan profesionalisme. Jadilah aparatur yang adaptif, responsif, dan tetap dekat dengan masyarakat. Akhir kata, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian saudara-saudara kalian. Tambahan Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, karena ini banyak yang wajah-wajah baru, belum ke depan Bapak Ibu, walaupun hanya laporan kinerja kalian hanya 20% penilaian dari kami, ya anggaplah kami ini bapak kalian. Ya. Kita bersinergi demi petani, bukan demi saya, bukan demi kami semua, demi petani. Program strategis dari Bapak Bupati adalah swasembada pangan dan hilirisasi. Tanpa bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, kami tidak ada apa-apa di lapangan. Jadi tolong kita saling bekerja sama, jangan saling mengeluarkan ego masing-masing. Kita ASN, sama-sama ASN, tujuan kita sama adalah meningkatkan derajat hidup petani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati Tanggamus, Bapak Agus Suranto, dan hormati seluruh IPD yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya Rabbana alhamdulillah wa ta'ala waktu beliau bersarafah menjadi khairat itu saya ya Allah, kami berkunjung di sini. Berkailah setiap langkah kami dan jadikanlah setiap amal yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk menuju jalan yang benar dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Serta berikanlah kami petunjuk jika itu salah dan mudahkanlah kami. Karena kami selalu dapat menjalin kerjasama dengan instansi maupun Pemda yang terkait dalam menjalin silaturahmi dengan baik. Ya Allah, Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan mudah-mudahan swasembada pangan ini nanti berkelanjutan. Jadikanlah masyarakat Tanggamus masyarakat yang penuh ikhlas Cinawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang dipanjatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin.